Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di acara Jumat malam ini. Yang saya hormati Pak Dede Rijal STMkom, yang saya hormati teman-teman kelompok 5. Terima kasih teman-teman kelompok 5 yang telah menyempatkan waktunya untuk acara Jumat malam ini. Perkenalkan, nama saya Arif Fari. Saya bertugas sebagai moderator di dalam acara Jumat malam ini, dan presentasi malam ini akan dipaparkan oleh saudara Firja. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi yang akan dipaparkan oleh saudara Firja. Materinya adalah strategi kewirausahaan digital. Silakan saudara Firja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firja Rehan Pratama sebagai pemateri yang akan membawakan materi dengan judul Strategi Kewirausahaan Digital. Yang pertama yaitu kondisi pasar digital Indonesia. Indonesia merupakan negara pertumbuhan internet terbesar di dunia, yaitu sebesar 51% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Angka ini jauh dari rata-rata pertumbuhan internet global yang hanya sebesar 10%. Indonesia juga berada dalam 12 besar negara di dunia dengan penetrasi penggunaan telepon pintar terbesar di dunia. Angka ini menunjukkan potensi yang besar jika pelaku bisnis dapat memulai go digital. Jadi Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan yang sangat pesat dengan internet, karena pengguna internet di Indonesia yaitu sebesar 51%. Itu pun dalam waktu kurun tidak lama, hanya 1 tahun. Dan juga Indonesia berada di dalam peringkat 12 besar negara di dunia dengan penetrasi penggunaan telepon pintar terbesar. Ini juga ada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seorang untuk berbelanja online. Yang pertama yaitu faktor kenyamanan. Jadi ketika warga negara Indonesia untuk saat ini, mereka lebih nyaman menggunakan berbelanja online, seperti misalnya di e-commerce ataupun di keranjang oranye. Yang kedua yaitu kelengkapan informasi, dan yang ketiga dan keempat ketersediaan produk dan jasa atau efisiensi biaya dan waktu. Jadi warga negara Indonesia tidak perlu lagi untuk berbelanja ke pasar ataupun ke mal-mal. Hanya cukup dengan menggunakan gadget, warga Indonesia bisa membeli barang apapun itu. Yang selanjutnya itu bagaimana menjadi seorang wirausaha digital. Kewirausahaan adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Saat kemampuan ini disinergikan dengan kompetensi di bidang-bidang teknologi, maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang lazim dikenal sebagai technopreneurship. Superman
dijelaskan teknoverner sumber dari riset dan temuan-temuan baru dalam bidang teknologi yang dikembangkan dengan seksama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penciptanya dan masyarakat penggunaannya. Penggiat teknover speed disebut sebagai wirausaha digital. Jadi ketika kita menggunakan digital banyak sekali manfaat-manfaatnya seperti membuka peluang usaha. Jadi tidak memerlukan lapak ataupun biaya yang sangat banyak. Hanya dengan gadget kita bisa membuka usaha tanpa adanya karyawan ataupun yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara membangun startup. Yang pertama yaitu ide bisnis, yang kedua organisasi, yang ketiga strategi pencairan modal, yang keempat strategi pemasaran, dan yang kelima berkelanjutan bisnis. Ini adalah langkah-langkah pertama untuk membuat startup. Yang selanjutnya yaitu kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis ataupun model bisnis kanvas adalah sebuah konsep perancangan usaha ciptaan Alexander Osterwalder yang memuat aspek-aspek penting sebuah usaha di dalam sebuah peta berbentuk kolom-kolom. Kanvas model bisnis akan sangat memudahkan calon pengusaha untuk mendapat gambaran umum tentang usaha di kemudian hari. Isi dari kanvas model bisnis dapat dimodifikasi atau revisi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika usaha. Selanjutnya yaitu mempersiapkan fungsi dan struktur organisasi. Yang pertama yaitu fungsi usaha. Fungsi usaha adapun direktur utama, departemen pemasaran atau marketing, departemen operasional, departemen keuangan, departemen sumber daya manusia, departemen hubungan masyarakat kerjasama. Jadi struktur ini penting sekali dalam berbisnis ataupun menjadi seorang pengusaha. Karena tanpa adanya ini mungkin saja sebuah bisnis tidak akan berjalan secara lancar. Yang kedua yaitu mempersiapkan fungsi dan struktur organisasi. Struktur organisasi usaha yang pertama yaitu struktur fungsional, struktur divisi, dan struktur matriks. Kita lanjut teman-teman, strategi pencairan modal melalui pitching. Yang pertama, pastikan telah memahami secara mendalam bisnis yang akan dikembangkan. Jadi harus dipahami dulu apa saja bisnis yang akan dikembangkan oleh teman-teman. Yang kedua, presentasikan dengan singkat dan padat. Untuk kedua ini, jadi presentasikan apa yang ingin usaha apa yang ingin dikembangkan oleh teman-teman. Jadi agar supaya bisnis ini berkembang. Yang ketiga, mempersiapkan presentasi yang menarik. Yang keempat, pilihlah mitra yang dapat menjadi bagian dari bisnis. Mempersiapkan presentasi yang menarik agar si pembeli dapat tertarik terhadap penjualan kita. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran online. Yang pertama, menyiapkan profil bisnis dan produk. Yang kedua, memanfaatkan fitur Google Maps. Yang ketiga, menggunakan fitur pengiklan di Facebook dan di Instagram. Yang keempat, memenangkan persaingan ketat melalui Search Engine Optimizer atau SEO.
Yang kelima, membuat website atau blog. Yang keenam, memanfaatkan fitur digital untuk membangun bisnis atau mengembangkan bisnis. Sekian presentasi dari saya selaku pemateri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Firja yang telah mempresentasikan strategi kewirausahaan digital. Nah, baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan Saudari Cindy. Ya, saya akan bertanya. Ya, saya pada saat ini pemasaran secara digital lebih disukai daripada pemasaran secara Bisa diulang? Mengapa pada saat Saudari Cindy bisa diulang? mengapa pada saat ini pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran secara langsung? Ada lagi? Ya, Ada lagi? kedua, Yang akan- Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Saya mau bertanya, Boleh, Saudari Sri Wahyuni. apa hambatan bagi seorang wirausaha dalam bisnis online? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu hambat yang dari efektivitas biaya penetrasi internet. Baik, sekian. Sudah? Sudah? Boleh diulang jawabannya? Jawabannya Saudara Firja. boleh. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudari Cindy. Efektivitas biaya penetrasi internet lebih tinggi, analisis mudah pelacakannya, lead dan kinerja lebih baik, dan biasanya ROI berfokus pada kinerja yang lebih baik. cukup. Apakah puas Saudari Cindy jawabannya? Sudah puas. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua dari Saudari Nengsri. Pertanyaan apa? Apa hambatan bagi seorang wirausaha dalam bisnis online? Boleh diulang pertanyaannya? Apa hambatan bagi seorang wirausaha dalam bisnis online? Hambatan-hambatan dalam
dalam berbisnis online, yaitu hambatannya adalah banyaknya persaingan di dunia bisnis online, terutama pada Instagram. Karena di Instagram banyak sekali bisnis yang tidak pada tempatnya. Sekian. Apakah sudah puas jawabannya, Saudari Nengsri? Puas, cukup. Cukup, boleh, terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Saudara Irja tentang strategi kewirausahaan digital ada tiga poin penting di dalam strategi kewirausahaan digital, yaitu yang ke-1 kondisi pasar digital di Indonesia. Yang ke-1 kondisi pasar digital Indonesia. Masyarakat di era digital pada umumnya cenderung menginginkan inovasi dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadirnya platform jual beli online, media sosial, dan transaksi pembayaran secara elektronik pilihan yang efisien bagi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online yaitu faktor kenyamanan, kelengkapan informasi, ketersediaan produk dan jasa, dan efisiensi biaya dan waktu. Nah, bagaimana menjadi seorang wirausaha digital. Yang ke-1 harus bisa memahami seluk-beluk wirausaha digital. Nah, yang kedua menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Nah, yang ketiga membuat studi kelayanan usaha. Yang keempat merancang manajemen bisnis, sumber daya manusia, biaya pemasaran. Nah, yang kelima pemasaran. Nah, bagaimana cara membangun startup? Nah, yang ke-1 cara membangun startup. Yang ke-1 ide bisnis. Yang kedua organisasi. Nah, yang ketiga strategi pencarian modal. Yang keempat strategi pemasaran. Nah, dan yang kelima berkelanjutan bisnis. Nah, terima kasih. Itu kesimpulan strategi kewirausahaan digital. Nah, oke, terima kasih presentasi kelompok 5. Demikian presentasi kelompok kami. Saya Arif Pari sebagai moderator. Saya minta maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.